Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja obat atropin pada reseptor muskarinik. Atropin adalah obat untuk menangani denyut jantung lambat atau bradikardia dan keracunan insektisida. Obat ini juga dapat digunakan sebelum pemeriksaan mata atau sebagai pramedikasi sebelum prosedur anestesi. Atropin tersedia dalam bentuk tablet, suntik, dan tetes mata. Atropin tetes mata biasanya digunakan untuk meredakan nyeri akibat radang bagian tengah mata, dan atropin juga digunakan untuk melemaskan otot mata sebelum pemeriksaan mata. Beberapa efek samping yang mungkin terjadi setelah menggunakan obat atropin adalah: yang pertama, mulut, hidung, atau tenggorokan terasa kering. Yang kedua, konstipasi. Yang ketiga, denyut jantung cepat. Yang keempat, hipertemia. Yang kelima, penglihatan kabur atau mata yang sensitif terhadap cahaya. Yang terakhir, pusing, sakit kepala, atau katuk. Adapun mekanisme kerja obat atropin, yaitu atropin merupakan obat yang termasuk dalam golongan agen antikolinergik, mempunyai kerja menghambat efek asetilkolin pada saraf postganglionik kolinergik dan otot polos, yang secara kompetitif menghambat reseptor muskarinik pada jaringan perifer seperti jantung, usus, otot bronkus, iris mata, dan kelenjar sekresi. Jadi, obat ini berguna untuk melemaskan otot. Atropin juga dapat menghilangkan bradikardi atau denyut jantung melemah dan menurunkan sumbatan jantung dengan refleks vagal atau refleks pada saraf untuk menelan. Mekanisme kerja atropin memblok aksi kolinomimetik pada reseptor muskarinik secara reversibel atau tergantung jumlahnya, yaitu hambatan oleh atropin dalam dosis kecil dapat diatasi oleh asetilkolin atau agonis muskarinik yang setara dalam dosis besar. Hal ini menunjukkan adanya kompetisi untuk memperebutkan tempat ikatan. Hasil ikatan pada reseptor muskarinik adalah mencegah aksi seperti pelepasan IP3 dan hambatan adenilil siklase yang diakibatkan oleh antagonis muskarinik lainnya. Reseptor muskarinik. Reseptor asetilkolin muskarinik diekspresikan secara luas di situs prasinaps dan pasca-sinaps di seluruh tubuh, di mana mereka mengatur banyak proses neurologis dan fisiologis kritis, termasuk rangsangan saraf, kontraksi otot jantung, dan otot polos, serta aktivitas kelenjar endokrin dan eksokrin. Keluarga reseptor asetilkolin muskarinik terdiri dari 5 subtipe yang berbeda secara molekuler, yaitu M1 dan sampai dengan M5. Semuanya digabungkan ke protein pengikat GTP terkait membran protein G yang mentransduksi pengikatan asetilkolin dan agonis muskarinik lainnya ke dalam berbagai kaskade persinyalan intraseluler. 3 jalur persinyalan muskarinik berbeda yang mengarah pada pembukaan saluran kationik seperti potensial reseptor transien atau TRP di miosit ileum. M3 GQ jalur fosfolipase C mengaktifkan status pembukaan singkat saluran kationik
70 dan 120 PS dan secara bersamaan membangkitkan inositol trifosfat kalsium yang diinduksi melepaskan pembukaan saluran konduktansi yang lebih rendah diinduksi oleh bantuan dari PIP2, penghambatan setelah hidrolisis yang dimediasi polifilase C. Sedangkan saluran konduktansi yang lebih tinggi diaktifkan oleh diasilgliserol yang dihasilkan oleh fosfolifase C. M2 jalur mentransmisikan M2 sinyal melalui GO-protein ke saluran 70 PS yang menggeser status gerban dari mode pembukaan singkat ke mode pembukaan yang lebih panjang dan juga menghambat adenilat siklase. M2 jalan mentransmisikan M2 sinyal melalui G-protein dan M3 sinyal melalui GQ polifilase C ke dalam saluran kationik 70 PS, menghasilkan saluran-saluran dengan mode terbuka yang lebih lama. Jalur ini adalah kontributor utama ke generasi NICAP, tetapi tidak aktif ketika M2 atau M3 reseptor tidak ada, atau ketika salah satu GH, GQ, atau PLC tidak aktif. Dengan kata lain, aktivitas jalur ini bersyarat terjadi hanya ketika kedua M2 dan M3 GQ jalur sinyal diaktifkan. Muatan TRPC menunjukkan bahwa kationik ini aktivitas saluran dimediasi oleh TRPC4 dan TRPC6 masing-masing, tetapi bukan M2 atau M3 jalur, melibatkan langkah persinyalan di mana kalsium melepas 2 elektron memiliki efek potensiasi pada aktivitas saluran TRPC, menunjukkan bahwa M3 jalur dapat memfasilitasi M2 fungsi jalur melalui inositol trifosfat kalsium yang diinduksi akan melepaskan